TV Detak Rakyat. Detak hidup rakyat. Informasi lintas media Indonesia. Penyanyi dangdut Indonesia, Dewi Persik, pernah mengaku sapi kurbannya ditolak oleh ketua rukun tetangga, RT, tempatnya tinggal. Hal itu diunggah melalui akun Instagram pribadinya belum lama ini. DP mengaku sapi kurbannya dibeli dari daerah Brebes. Sapi tersebut tidak dipelihara di rumahnya, melainkan dititipkan kepada salah seorang ustaz di sekitar wilayahnya. Iya, jadi kemarin itu kan memang beli sapinya di Brebes. Aku memang sengaja tidak memberikan alamat rumahku, saya titip ke Pak Ustaz. Berhubungan dengan Pak Ustaz yang ada dekat rumah dekat masjid, aku bilang nitip sapinya ya Pak, sekaligus di list orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, ungkap Dewi Persik kepada awak media di kawasan Jakarta pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. DP mengaku sudah menyiapkan tukang daging sendiri untuk sapi-sapinya. Kemudian, ia mencoba mengambil hewan kurban yang telah dititipkan. Karena sebelum-sebelumnya memang sempat seperti itu, nanti yang menyembelih kita gitu loh, tuturnya. Saat hendak mengambil sapi, DP menemui ketua RT. Saat itu, ada perselisihan yang terjadi. Terus, kita nyampe di sana, kita mau ambil sapinya. Tiba-tiba sapinya sama Pak RT gak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil, silahkan diambil, warga kita gak butuh sapi. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT nih kuyu? Tat di sini untuk titip ya Pak, karena memang aku beli sapinya kan di Brebes, ya kan? Titip di masjid. Katanya kita tidak butuh daging, katanya. Loh, kok gitu ya? Kok kita nggak butuh daging? Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT nih kuyu? Wes gak apa-apa ben kon delok iku Pak RT nang aku iku. Katanya Pak RT-nya sama ada beberapa warga bilang ke asisten saya dan juga kepada security saya, gimana Ji? Kita tidak butuh daging sapi. Awalnya itu kita di sini warga sini mah nggak butuh daging sapi. Warga sini mah nggak butuh daging sapi. Pak RT. Enggak, warga sini nggak kekurangan daging sapi. Warga sini tidak kekurangan daging sapi. Ngomong kayak gitu Pak RT-nya guys. Ambil aja daging sapinya, kita tidak butuh gitu guys. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut seperti itu? Justru bukan diangkut untuk dikasih korek, saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja, nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semuanya. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Ini yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang. Iya, lah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah
Pak RT-nya, gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh, kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan tempat nitip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Makasih, Mi. Mami, makasih.